Stand up please. Greeting. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Sit down please. How are you today? Fine. Do you have breakfast this morning? Oke, Ibu mulai dengan mengabsenkan ya, mengabsenkan kalian. Are there any student absent today? Ahmad Zulfikar. Ahmad Zulfikar. Why Ahmad Zulfikar is not going to class? Sick. Really sick? Yes. Sick. Okay. We pray for Ahmad Zulfikar to record quickly. Amin. Oke. Kita masuk ke pelajarannya. Di sini ada kesepakatan kelas. Ya. Kesepakatan kelas sebelum kita melaksanakan pembelajaran kita, ya. Before to start the study, kita harus membuat kesepakatan kelas. Yang pertama di situ coba Ibad baca apa itu yang pertama kesepakatan kelas kita? Datang tepat waktu kecuali ada situasi khusus yang mendesak. Yang mendesak ya. Terus yang kedua, Pian? Menghormati guru dan teman kelas. Oke. Yang ketiga, Rian? Tidak berbicara saat guru menjelaskan. Yang keempat, Wawan? Mengangkat tangan untuk minta izin dahulu sebelum berbicara. Sebelum berbicara. Terus yang ke 5, Pita, coba Pita. Tidak menggunakan WhatsApp sama pelajaran kecuali untuk urusan studi. Urusan studi. Terus yang terakhir sama-sama menjaga kebersihan kelas ya. Next, itu adalah kesepakatan kelas kita. Jadi kalian harus mematuhi kesepakatan yang kita buat sama-sama ya. Next. Oke, di sini ada ice breaking supaya apa tujuan kita ice breaking ini? Itu untuk menyegarkan ya pikiran kita supaya otak kita segar, body kita sehat ya. Pelajaran yang kita terima hari ini bisa masuk langsung ke kepala ya. Oke. Stand up please. Miss give you one pen ya. And then you must to song Garuda Pancasila. Oke. 1, 2, 3 go. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, libar satu, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, stop in Dede. Ya. Oke. Ibu akan kasih satu pertanyaan. How are you today, Dek? I'm fine, Bu. Fine. Do you have breakfast? Yes. Yes. Do you have to bath this morning? Apakah kamu ada mandi tadi pagi? Yes. Yes. Okay, thank you. Okay, all sit down please. Okay, next. Tujuan pembelajaran kita. Ya, tujuan pembelajaran kita coba bacakan. 1. Peserta didik mampu menjelaskan struktur teks, unsur kebahasaan, dan fungsi sosial teks deskriptif terkait tempat wisata. Terkait tempat wisata. Jadi tujuan pembelajaran kita yang pertama itu siswa atau kalian itu harus bisa menjelaskan struktur teks, unsur kebahasaan, dan fungsi sosial. Oke, selanjutnya Nabila. Peserta didik mampu menyusun teks deskriptif terkait tempat wisata pendek dan sederhana sesuai konteks penggunaannya. Tambahkan judul. Tambahkan judul, berarti harus ada judulnya ya.
Oke, itu tujuan pembelajaran kita yang harus kita capai di hari ini ada 2. Pertama di situ mampu menjelaskan, yang kedua mampu menyusun ya. Kemarin Ibu sudah memberikan materi yang berkaitan dengan materi yang sekarang kita bahas ya. Ada masih yang ingat tentang materi kita kemarin? Oke, Selfie apa? Simple present tense. Simple present tense ya. Ada yang tahu apa itu simple present tense? Jadi simple present tense itu coba Fiona. Simple present tense is when you use a verb to tell about things that haven't come to real in the present, like every day, every week, or every month. Oke, jadi simple present tense itu adalah kalimat yang sederhana ya. Tidak perlu muluk-muluk kita buat wacana, cukup menggunakan kalimat sederhana. Oke, nah di sini you see the picture? Yeah. Have you ever been to that place? Apakah kamu pernah ke tempat ini? Yes. Oke. How did you feel when you were there? Bagaimana perasaanmu ketika berada di tempat ini? Oke, coba Selfie. Pertanyaan yang ketiga itu? How did you feel when you were there? 3. Is there a special place you want to visit? Is there a special place you want to visit? Apakah ada tempat yang spesial ingin kalian kunjungi? Oke, itu ya. Jadi dari gambar ini kita akan membicarakan tentang tempat wisata atau mendeskripsikan place ya, mendeskripsikan tempat. Di asesmen awal ini kemarin pas pertemuan minggu kemarin Ibu sudah buat kelompoknya masing-masing. Jadi kita tetap menggunakan kelompok yang sudah kita buat kemarin ya. Di sini kalian buat kelompoknya. Buat kelompoknya. Sudah buat kelompok semuanya? Oke, sudah? Oke, kembali ke papan. You see? Orientasi masalah. Kita masuk ke materi kita. Di sini ada bagaimana cara menyusun teks deskripsi yang baik dan benar. Hadil, coba. Di deskripsi terdapat 2 struktur, yaitu orientasi atau pendahuluan yang terdapat di paragraf pertama. Yang kedua ada deskripsi, yaitu penjabaran yang terdapat pada paragraf kedua. Paragraf kedua. Jadi di deskripsi teks itu ya ada 2 yang harus kita ketahui. Selain di situ ada simple present tense. Kalau simple present tense itu gaya penulisannya ya. Tapi kalau yang di sini ya ada orientasi. Orientasi itu pendahuluan. Biasanya orientasi di deskriptif teks itu ya ada di paragraf pertama. Terus mendeskripsikan itu ada di paragraf kedua, ketiga, dan keempat. Coba Selfie baca itu apa? Descriptive text. A descriptive text is a type of writing where the writer describes something by painting a clear picture of a person, place, object, or event. In the description text, the writer provides details about the characteristic of the subject to help the reader visualize what is being described. Oke, itu descriptive text ya, jenis tulisan di mana penulis menggambarkan sesuatu dengan melukiskan gambaran yang jelas tentang seseorang, tempat, objek, atau peristiwa. Jadi yang kita bahas sekarang itu tentang please, descriptive please. Ya, oke, next. Tujuannya
Coba Hadil. The purpose is to describe the repression or express someone or an object as abstract or concrete. Konkret. This is why descriptive text is written in verb and concise loud so that the contents of the text are easy To understand ya. Jadi tujuan dari descriptive text itu untuk menggambarkan, mengungkapkan ya, atau mewakili seseorang atau suatu objek baik abstrak maupun konkret ya. Next. Nah, di sini tadi sudah Hadil menjelaskan ya strukturnya ya. Yang pertama di situ ada identifikasi, terus yang kedua mendeskripsikan ya. Terus next. Karakteristiknya tadi Ibu sudah menanyakan sama kalian tentang materi kita yang minggu kemarin itu tentang simple present tense ya. Jadi materi itu dengan materi kemarin itu ada kaitannya dengan materi yang sekarang ya. Simple present tense. Jadi karakteristiknya di situ harus menggunakan simple present tense. Yang kedua, menggunakan kata sifat. Ya, kata sifat atau adjective. Misalnya contoh di sini ada good, bad, big, small, ya. Ada menggunakan kata kerja. Ya, atau jenis kata kerja yang berusaha bagi penghubung terhadap penjelasan kata benda yang menjadi subjek, seperti menggunakan kata kerja be, have atau seem ya. Yang terakhir di sini kita mendeskripsikan sesuatu itu harus satu objek ya. Harus kita fokus sama satu objek ya. Kalau kita mendeskripsikan tempat wisata, misalnya contoh air lemak, berarti kita cuma fokus membicarakan tentang air lemak saja, pantai air lemak ya. Nah, jadi Ibu akan membagikan LKPD-nya. LKPD-nya kelompok 1, terus kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Oke, coba kalian kerjakan itu. Kalau temanya di situ, kalau kalian dapat istana dalam loka, berarti temanya di sini istana dalam loka. Mengidentifikasikan, berarti kalau identifikasi itu berada di awal paragraf. Is time is Islamic. Kalau sudah selesai kerja kelompoknya ya, jadi kita mempresentasikan ya hasil kerja kelompok. Oke, kelompok 1 atau group 1, the piece of class, from group 1 would like to present the result of our work on describing the Istana Dalam Loka. Istana Dalam Loka was built in 1885 and was the residence and place of experiment of Sultan Muhammad Jalal. This place is made of wood in the form of a steel house with magnificent twin rooms. Halls made of round thick wood symbolize Asmaul Husna, name of Allah Subhanahu wa Ta'ala. In Istana Dalam Loka symbolize the number of rakaat of prayer in a day and night. In the past, this istana was the main building of the istana complex called Balaria. Previously in the complex there was Balabulo, or meeting place Putra Mahkota, and colleges Lawang Rare, the great god were
Every presiding guest is required to bow their head as a form of respect for the Sultan. Pakatik kamutar or horse table, alang aji or burn for serving rice from Uma Pamangan, Sultan or Uma Bengkok, alang kamutar or barns filled with the rice from the Sultan rice, filled for food security and traditional celebration events. Jambak sasir or place to wash clothes, dishes and household Egypt, Sultan, Kali Pamaning or bathroom, sarumung or toilet, Bala Datura Jamuga or crown prince palace, Bala consists of 17 rooms where the servants rest. Okay, give applause. Okay, thank you. Sit down please. Thank you. Okay, the next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi friends. Hi. We from Club 2 would like to present the result of our work in describing the Saliker attribute. Saliber means solder, stereotype or called, ate means heart. According to its name, Saliber attribute means a beach that can help of so the hearts of its visitors. Saliber attribute is located around 5 km to the west of Sumbawa Besar city. This beach also has a swimming pool which can be an alternative for visitors who like swimming. Okay, thank Thank you, Miss and friends. So listening present the result of work on describing the Saliker attribute. Okay, give applause. Okay, sit down please. Itu persentase dari teman-teman kalian tentang Istana Balaloka dan Saliperate, ya. Jadi materi kita tentang mendeskripsikan itu berarti kalian sudah jelas ya? Oke, ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, coba selfie. Coba selfie mencoba untuk menyimpulkan hasil pembelajaran kita atau menyimpulkan tentang deskripsi. Sesuai dengan apa yang Ibu ajarkan tadi, deskripsi teks itu memiliki tentunya ada pengertian atau definition-nya, terus purpose atau tujuan dari teks dan strukturnya. Dari tadi strukturnya itu ada dua, yaitu identification dan description. Identifikasi dan deskripsinya, ya, itu tentang mendeskripsikan, ya. Berarti kita mendeskripsikan tempat atau place, ya. Di situ ada dua. Kita mengorientasikan dan mendeskripsikan. Orientasi itu biasanya berada di awal paragraf atau the first paragraf, ya. Terus mendeskripsikan itu berada di the second paragraph, the fifth paragraph, the fourth paragraph, endorse, ya, bla bla bla. Tuh masalah mendeskripsikan, ya. Oke, dari masalah mendeskripsikan itu Ibu coba pingin tahu sejauh mana tentang, ya, pemahaman kalian tentang pelajaran kita tadi. Coba Ibu kasih satu-satu. Kalian jawab dulu itu sejauh mana sudah kalian memahami materi kita pada hari ini. Ayo finish? Oke. Tukar jawaban nanti diperiksa. Tukar. Diperiksa sama temannya. Tukar. Diperiksa sama temannya nanti. Ditaruh jumlah salah sama jumlah betulnya ya. Oke, Ibu baca jawaban yang pertama.
Untuk soal nomor 1, which of the following is domestic words? Ya, jadi jawabannya di situ adalah B. Ya. Terus nomor 2, which of the following sentence use a correct adjective phrase? Ya, jawabannya di situ C. Ya. Nomor 3, Aska say, let's go to the park. Blank blank blank. Again, a cauliflower is blown. Ya. Jadi jawabannya di situ adalah B. Ya. Nomor 4 atau nomor 4, which of the following titles show a descriptive text? Ya. Answernya A. Oke, number 5, the last number. What is the purpose of a descriptive text? Jawabannya di situ adalah D. Ya, ditulis salah, benarnya ditulis di situ. D. Udah? Oke. Tulis betul. Betul berapa? Ah, berarti B 5, S berarti 5 yang betul dari 5 soal. Sudah semua? Oke, bawa sini Ibu kumpulkan. Thank you. Oke, dari asesmen akhir ini ya, dari asesmen akhir ini rata-rata kalian itu sudah memahami tentang descriptive text materi kita. Ibu menyimpulkan dari hasil asesmen akhir kalian, hampir semua itu betul semua dari soalnya. Ya, jawaban kalian ya. 5 soal, 5-5-nya betul, berarti kalian sudah mengerti, sudah understand tentang descriptive text. Kita masuk ke refleksi. Nah, di kegiatan refleksi ini, Ibu akan membagikan atau Miss akan membagikan ada sepucuk surat cinta. Ya. Ada sepucuk surat cinta. Kalian tinggal menuliskan, ada pertanyaan di situ masing-masing. Ya, kalian tuliskan. Nanti setelah itu kalian tempelkan di sini. Nanti Ibu atau Miss yang membacakan. Ya, oke. Kalian tuliskan perasaan kalian selama belajar untuk hari ini. Materinya descriptive text. Ya. Ini, oke. Tempel di papan ya. Tadi Ibu minta merefleksikan ya perasaan kalian selama belajar bahasa Inggris sama Miss. Ya, yang pertama di sini ada pertanyaan, bagian mana perasaanmu setelah mempelajari materi ini? Ini ada Muhammad Ilham, dia ketawa, dia ketawa, coba, ya. Terus di sini ada apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki hasil belajarmu? Belajar lebih giat lagi agar mendapatkan hasil yang memuaskan. Itu menurut pendapatnya Ilham ya. Terus ada lagi nih, siapa lagi nih? Rata-rata semuanya mereka itu emojinya ketawa. Ya ketawa ya ini. Ya. Senyum, berarti smile. Ya. Ada juga ini yang lebih besar di sini. Aduh, cuman dikasih bintang 2. Tapi
Nggak apa-apa, give applause. Ya. Ini ada kepada siapa kamu akan meminta bantuan untuk memahami pelajaran ini? Kepada Bapak, Ibu guru, dan teman yang udah mengerti tentang materi yang dipelajari. Ya, ini perasaan kalian sendiri ini, bukan Ibu paksa, bukan Miss paksa untuk menulis ya, tapi ini perasaan kalian semua. Ya, jadi maaf Miss nggak bisa membacakan satu persatu atau read one by one. Ya, oke. Untuk selanjutnya, ya, materi kita untuk minggu depan yaitu masih tentang mendeskripsikan, tapi yang sekarang itu mendeskripsikan tempat. Minggu depan kita mendeskripsikan orang, ya. Tadi plus, besok person atau people, ya. Oke. Cuman itu yang bisa Ibu sampaikan atau Miss sampaikan. Lebih kurang Miss mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And up please. Say thanks to the teacher. Oke, welcome. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.